Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai pertumbuhan mikroorganisme, fase-fase pertumbuhan mikroorganisme, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisme, serta media biak dan persyaratan untuk pertumbuhan mikroorganisme. Selamat menyaksikan semuanya. Pertumbuhan mikroorganisme. Apa itu pertumbuhan? Pertumbuhan merupakan proses perubahan bentuk yang semula kecil kemudian menjadi besar. Pertumbuhan pada umumnya tergantung pada kondisi bahan makanan dan juga lingkungan. Apabila kondisi makanan dan lingkungan cocok untuk mikroorganisme, maka mikroorganisme akan tumbuh dengan waktu yang relatif singkat dan sempurna. Pada mikroorganisme, pertumbuhan individu dapat berubah langsung menjadi pertumbuhan populasi, karena terlalu cepat perubahannya sehingga sulit untuk diamati dan dibedakan. Penambahan dan pertumbuhan jumlah sel mikroorganisme pada umumnya dapat digambarkan dalam bentuk kurva pertumbuhan. Fase pertumbuhan mikroorganisme ada 4 fase. Fase pertama yaitu fase lag atau masa adaptasi. Pada fase ini, laju pertumbuhan belum memperlihatkan pertumbuhan eksponensial, tetapi dalam tahap masa persiapan atau fase pengaturan jasad untuk suatu aktivitas di dalam lingkungan yang mungkin baru. Fase kedua yaitu fase log atau pertumbuhan eksponensial. Pada fase ini, mikroba membelah dengan cepat dan konstan mengikuti kurva logaritmik. Pada fase ini, kecepatan pertumbuhan sangat dipengaruhi oleh medium tempat tumbuhnya seperti pH dan kandungan nutrien. Juga, kondisi lingkungan termasuk suhu dan kelembapan udara. Pada fase ini, mikroba membutuhkan energi lebih banyak daripada fase lainnya. Pada fase ini, kultur paling sensitif terhadap keadaan lingkungan. Fase yang ketiga yaitu fase stasioner. Pada fase ini, jumlah populasi sel akan tetap karena jumlah sel yang tumbuh akan sama dengan jumlah sel yang mati. Ukuran sel pada fase ini menjadi lebih kecil karena sel tetap membelah meskipun zat-zat nutrisi sudah habis. Pada fase ini, sel-sel lebih tahan terhadap keadaan ekstrim seperti panas, dingin, radiasi, dan bahan-bahan kimia lainnya. Fase terakhir yaitu fase kematian. Fase ini disebut fase kematian dipercepat karena fase ini mengalami penurunan jumlah sel mikroorganismenya yang sudah mati. Namun penurunan jumlah sel tidak mencapai nol sebab sebagian kecil sel yang mampu beradaptasi dan tetap hidup dalam beberapa saat waktu tertentu. Pada fase ini merupakan akhir dari suatu kurva di mana jumlah individu secara tajam akan menurun sehingga grafik tampaknya akan kembali ke titik awal lagi. Berikut merupakan kurva dari pertumbuhan mikroorganisme. Ini merupakan cuplikan dari pembelahan sel pada bakteri Streptococcus, yang mana pembelahan bakteri ini sangat cepat yang hanya butuh waktu kurang dari 12 jam saja. Ini merupakan bakteri Streptococcus mutans. Proses ini disebut asexual reproduction. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisme yaitu ada temperatur, cahaya, kelembapan, pH, oksigen, dan mikroorganisme lainnya. Apabila faktor-faktor ini tidak kita perhatikan, maka pertumbuhan mikroorganismenya tidak akan tumbuh sesuai dengan yang kita inginkan. Misalnya seperti temperatur. Biasanya, temperatur yang cocok untuk mikroorganisme yaitu pada 0-90 derajat Celcius. Sedangkan cahaya tidak terlalu mempengaruhi untuk pertumbuhan mikroorganisme. Sedangkan kelembapan itu tergantung kepada mikroorganismenya. Terkadang mikroorganisme ada yang bisa hidup dalam keadaan yang kering dan juga kadang ada yang bisa hidup dalam keadaan yang lembab. pH sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan mikroorganisme. Umumnya asam mempunyai pengaruh yang buruk terhadap pertumbuhan bakteri. Mikroorganisme lebih baik hidup dalam suasana yang netral atau sedikit basah. Pada umumnya, mikroorganisme dapat hidup pada pH antara 6,6 sampai pH 7,5. Selanjutnya yaitu mengenai media biak dan persyaratan bagi pertumbuhan mikroorganisme. Untuk menumbuhkan dan mengembangbiakkan mikroorganisme, diperlukan suatu substrat yang disebut dengan media. Dikarenakan
dengan media yang cocok, maka pertumbuhan mikroorganisme akan maksimal, subur, dan cepat. Media biak dapat dibuat dari senyawa-senyawa tertentu. Media biak dapat dibagi menjadi 3 macam, yaitu media biak sintetik, media biak kompleks, dan juga media biak padat. Media biak sintetik merupakan media yang dibuat dari senyawa-senyawa kimia. Media biak kompleks merupakan media yang dibuat dari senyawa yang mengandung ekstrak ragi, otolitas ragi, pepton, dan juga ekstrak dari daging. Sedangkan media biak padat merupakan media yang dibuat dari larutan biak cair, kemudian ditambahkan bahan pemadat yang memberi konsistensi seperti selai pada larutan air. Salah satu syarat untuk pertumbuhan mikroorganisme adalah kadar ion hidrogen yang ada di lingkungannya. Perubahan kadar yang kecil saja sudah mampu menimbulkan pengaruh yang besar bagi mikroorganisme. Sekian dulu pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.